Jadi kali ini kita bakalan ngebahas indikator yang baru aja nge-flash signalnya yang semenjak signal ini flash terakhir kali di tahun 2020 ya. Khususnya di bulan Maret tahun 2020, Bitcoin tuh langsung naik teman. Dari 4.000 langsung all the way ke level 1 miliar dan signal ini baru aja flash di bulan ini lagi, baru beberapa hari yang lalu terjadi. Kita akan bahas teman ya. Untuk jangka pendek Bitcoin sendiri, ini so far terjadi sesuai prediksi kita banget teman ya. Dia membentuk pola falling wedge seperti ini dalam jangka pendek dan baru aja kita mantul saat ini balik ke level 20.000 dan ini gue udah prediksi dari beberapa hari yang lalu, ini dari tanggal 15 September. Kalian bisa join grup trading Kendrick Kalim, ini gue kasih analisa gratis melalui link di deskripsi di bawah. Ini kalian bisa perhatikan ya, mulai dari BTC20 gue udah prediksi dia bakalan lanjut turun tanpa ada mantul sama sekali sebelum dia mencapai area ini, area 19.1 sampai 19.5 ini. Baru kita mantul teman. Dan so far ini terjadi exactly sesuai prediksi kita ya, kita turun terus dan saat ini kita sedang mantul. Dan masih sesuai prediksi pula teman ya, gue masih expect Bitcoin setelah kita mantul, kita nggak lanjut relay ke daerah 21 tetapi malah fake ke 18 teman ya, fake ke area 18.000 di sini ya. Baru nanti gue akan membuka posisi long lagi melalui platform BX. Ini adalah salah satu platform yang gue rekomendasiin banget buat pemula. Dia memiliki futures trading dengan fee yang paling rendah di antara market yang lain. Selain itu dia juga memiliki fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Nah, teman-teman bisa dapatkan uang gratis senilai $120 kalau misalkan kalian daftar melalui link yang ada di deskripsi. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi sebenarnya signal apa aja sih yang baru aja flash ini melalui Glassnode ya. Jadi Glassnode ini banyak banget data mengenai Bitcoin. Salah satunya ini gue ambil sumbernya dari Cointelegraph teman ya. Ini kalian bisa lihat ya, bulat yang berwarna oranye ini adalah exchange inflow volume total. All exchanges Bitcoin gitu. Jadi kira-kira berapa jumlah Bitcoin yang masuk ke dalam semua exchange BTC gitu ya. Entah itu Binance, entah itu Bitstamp, dan lain-lain. Pokoknya semua exchange. Jadi terakhir kali kita mengalami spike temennya ini sampai ratusan ribu Bitcoin. Ini kena adam temen. Ini tuh terjadi di bulan Maret tahun 2020 nih, kalian bisa lihat ya, satu spike gede. Ini juga satu volume sell off yang membawa Bitcoin waktu itu ya dari level berapa tuh. Kalau misalnya kita flashback, ini kira-kiranya dari 9.000 balik ke level 4.000. Dan di sini ada satu volume gede ya. Jadi ini whaler yang lagi ngejual, lagi dump, massive dump pada Bitcoin. Lalu ini udah nggak pernah terjadi lagi teman. Semenjak kemarin ini baru aja yang paling tinggi teman. Meskipun di bulan April sempat ada ya terjadi lagi di sini, dan bulan Juli teman sell off dari level 34.000 all the way ke level 20.000. Tetapi sell off yang baru aja kita alamin teman ternyata ya, mulai dari BTC 22 balik ke level 19 ini ternyata di total juga sampai ratusan ribu Bitcoin ya. Kurang lebih pastinya sekitar 236.000 Bitcoin teman. Memasuki 11 exchange yang besar, exchange besar di crypto. Nah, jadi terakhir kali ya, volume ini nge-spike, ini menandakan bottomnya Bitcoin, lalu Bitcoin menuju ke level 1 miliar teman. Dan kali ini baru aja terjadi, volume ini nge-spike lagi ke atas ya, momen dimana pump and dump Bitcoin, padahal ini nggak cuma seberapa, 18 sampai 22, terus 22 balik ke 19, tetapi volumenya bisa sampai ratusan ribu Bitcoin, hampir nyaingin ketika bulan Maret tahun 2020. Nah, apakah itu adalah bottom atau enggak? Kalau misalkan kita flashback ke sejarah Maret 2020, itu sih bottom gitu. Nah, kalau yang kali ini kita nggak tahu teman. Cuman seperti yang gue bilang, selama Bitcoin bisa stay di atas 17.6 ini teman, sebagai support terkuat untuk Bitcoin sekaligus sebagai all time high yang terjadi all the way teman ya di tahun 2017 untuk Bitcoin ya. Jadi 17.6 ini selain menjadi support terkuat untuk BTC, ini juga merupakan all time high di tahun 2017 bulan Desember teman. Selama kita bisa stay di atas, menurut gue ada potensi ya sekitar 70% untuk Bitcoin nantinya, entah dari saat ini dia
langsung reverse ke level 30k, meskipun gue memang expect buat dia turun all the way ke level 18 buat gue open long lagi teman, baru dia naik all the way ke level 30k teman. Menurut gue chance buat level 30k ini pasti akan selalu lebih besar teman ya, selama kita masih bisa stay di atas 17.6. Jadi momen dimana kita break di bawah 17.6 pasti chance buat kita balik ke level 30 akan semakin mengecil, dan potensi ya kita bakalan menuju ke level 16 lalu 15 ya, karena terjadinya breakdown pada Bitcoin. Jadi itu temennya, kita tetap harus update dengan market. Kalau misalkan dia break di bawah 17.6 ya kita respect aja ya, pastinya ya kemungkinan kita ke level 30.000 US dollar akan semakin mengecil. Tetapi selama kita bisa stay double bottom temennya, even dari sini kita balik ngebottom, ini kan masih kehitung double bottom nih dari bulan Juni ya. Setelah 3 bulan kita double bottom juga baru kita naik lagi, itu kan masih tetap masuk gitu. Cuman kalau misalnya dia break teman, udah break support ya udah bukan double bottom lagi namanya. Paling itu aja sih yang pengen gue bahas teman-teman ya. So far dari jangka pendeknya Bitcoin belum ada menunjukkan pertanda bahwa kita bakalan break ke level 21 gitu ya. Kalau misalnya kita break ke level 212 aja sampai 21,5 ada chance buat bisa aja di sini kita udah bottom teman dan potentially menuju ke level 30k gitu ya. At least retest dulu ke level 25.000 ya, ngebreak dari all time high yang terjadi di tanggal 13 September yaitu 22.800. Kalau kita bisa balik ke level 21,5 teman. Cuman selama itu belum terjadi, ya probabilitasnya masih ke arah downside buat Bitcoin ya dalam beberapa hari ke depan ya. Masih ada potensi ke level 18.000 sebelum kayaknya kita bakalan mantul kembali. Jadi mirip dengan pola yang sebelumnya kita udah bahas teman yang di satu ini ya. Dari video yang lalu baru aja ini gue jelasin ya. Pola yang mirip dengan busur seperti ini yang akhirnya membawa Bitcoin turun, ngebreak support sebelumnya baru dia mantul kembali. Ini mungkin bakalan terjadi lagi seperti ini teman, dimana kita ngebreak support sebelumnya yang ada di 18,5 ini. Kita juga membentuk pola yang kurang lebih sama temen di sini ya, jadi agak ngebusur seperti ini ya. Nah kurang lebih busurnya gini nih temen ya, jadi agak mirip lah ya, kurang lebih hampir sama persis dengan yang terjadi di tanggal 19 April 2022, di mana ya endingnya juga sama gitu ya, kita break dari support sebelumnya di sini, dan kalau ini kita break support sebelumnya maka akan persis menyentuh daerah 17.9 sampai 18.000. Jadi ya paling kurang lebih itu aja teman kalau menurut pendapat pribadi gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Ini hanya berdasarkan analisa pribadi gue sendiri aja, jadi jangan ikut-ikutan, selalu punya analisa kalian sendiri dan trading strategi kalian sendiri lagi. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.